kehendak Bapa. Kehendak Bapa yang mana kalian lakukan? Kau jangan mari ke sana dulu. Ini manggil Yesus Tuhan. Ya iyalah. Ya udah, aku udah terima itu. Mengenai Yesus Tuhan. Oke. Tuhan itu tidak. Ya iya, itu memang. Si Brandon sudah akui memanggil Yesus Tuhan bahwa kehendak Bapa itu akan masuk surga. Itu ayatnya jelas ya. Oke. Aduh, hayalan. Aduh, halusinasi. Kau sudah akui kebenaran ini. Ya. Oke. Kenapa? Kenapa kau nggak baca ayat selanjutnya? Kenapa nggak baca ayat selanjutnya? Hah? Kenapa? Kenapa nggak baca selanjutnya? Hah? Enggak, sekarang aku tanya. Sekarang, ya lanjut. Kalau nggak kuyakan, kau di situ aja mentok. Iya, malas aku. Lanjut aja. Kalau nggak kuyakan, kau mau kayak itu. Kalau nggak kuyakan, kau situ aja mentok. Lanjutlah. Yang setiap Pak. Ini yang memanggil Tuhan siapa? Kristen. Ya. Yang memanggil Tuhan ada yang masuk surga gak? Yang mengikuti perintah Bapa. Baca ayat selanjutnya. Yang memanggil Tuhan ada gak di sini? Iya, baca ayat selanjutnya, baca. Dumakjang, dibaca. Mau kehendak Bapak ada yang bersuruh Tuhan di sini masuk surga gak? Iya, lanjut baca ayatnya. Iya, kau di sini dulu, kemana-mana dulu. Belum. Yang selamat itu masuk surga yang mengikuti perintah Bapa di situ. Baca selanjutnya, baca ayat selanjutnya. Lalu ayat yang sebelumnya apa? Yang memanggil Yesus Tuhan gimana? Kau nih bawa ayat itu senjata makan tuan tuh, bos. Oi, baca. Baca ayat. Kenapa Anda potong-potong dalil? Kenapa? Saya nggak potong-potong, niat 21 dulu. Lanjutlah. Orang yang berseru Tuhan. Ya, terus. Nggak semua orang, betul nggak? Nggak semua orang. Ya, iya. Untuk orang Kristen, untuk Kristen udah. Semua orang kan? Iya, untuk orang Kristen. Ya nggak semua orang yang manggil Yesus Tuhan. Ya kan? iya, untuk orang Kristen lah. Kristen yang manggil Yesus Tuhan Kristen. Ada yang masuk nggak? Ada yang masuk nggak? Masuk apa? Masuk surga. Lanjut ayatnya terus. Kan ini tidak semua, bukan setiap orang berseru Tuhan, betul nggak? Ini orang Kristen kan? Iya, Kristen yang memanggil Yesus Tuhan. Oke, terus. Tidak semua, berarti ada yang masuk nggak? Masuk ke mana? Ke surga. Mana tertulis surga situ? Kau pahami pelan-pelan. Bukan setiap orang berseru Tuhan akan masuk ke surga. Berarti ini semuanya ada yang masuk, tidak masuk surga gak? Kau jawab. Kau salah dalil kau tuh. Lanjut ayatnya. Kau baca dulu, kau ngertiin dulu. Bukan setiap orang. Setiap orang yang berseru Tuhan di atas namamu. Bukan kau. Tuh lanjut. Hei. Keluar kedua-dua. Bukan setiap orang Tuhan, betul gak? Yang masuk ke surga. Jangan comot-comot ayat lah. Bukan setiap orang berseru Tuhan. Artinya ada yang masuk surga gak? Siapa yang masuk surga situ? Berseru Tuhan. Siapa? Yang berseru Tuhan. Ya lanjut terus. Yang berseru. Kau ngerti? Yang mengikuti perintah Bapa. Benar? Oke. Yang masuk surga itu yang mengikuti perintah Bapa. Yang berseru Tuhan enggak? Yang mengikuti perintah Bapa. Yang berseru Tuhan enggak? Iya, Kristen. Terus. Berarti yang berseru Tuhan ada yang masuk surga, betul? Terus ayatnya. Betul dulu. Yang masuk surga yang mana? Yang mana yang masuk surga? Yang berseru Tuhan ada yang masuk surga, ada yang nggak masuk surga, betul nggak? Oh, tidak, melainkan mengikuti perintah Bapa. Betul, tapi ada yang berseru Tuhan kan? Yang mengikuti perintah Bapa yang masuk surga. Iya, yang berseru Tuhan tadi. Kristen. Iya. Yang mengikuti perintah Bapa. Tidak, yang mengikuti perintah Bapa. Yang mengikuti perintah Bapa yang masuk surga. Betul nggak? Iya, yang masuk surga itu yang mengikuti perintah Bapa. Berseru Tuhan nggak? Kok ke situ-situ aja lanjut ayatnya. Bingung. Lanjut ayatnya ya. Yang berseru Tuhan, ya, ada yang masuk surga, ada yang nggak masuk surga, betul nggak? Di mana tertulis itu? Itu ayatnya. Mana tertulis yang masuk surga nggak masuk surga? Yang mana? Bukan setiap apa? Nah, iya, yang masuk surga itu yang mana? Bukan setiap, artinya tidak semuanya, betul? Yang masuk surga itu orang yang mana? Bahasa Indonesia, bukan semua artinya, bukan setiap artinya tidak semuanya, betul? Iya, yang masuk surga itu yang mana? Berarti orang memanggil Yesus Tuhan, ada yang masuk surga, ada yang nggak masuk surga, betul?
Iya, yang masuk surga itu yang mana? Menurut Yesus. Iya, yang manggil Yesus Tuhan dan melakukan kehendak Bapa, betul? Yang mengikuti kehendak Bapa yang masuk surga. Kau mulai bingung nih. Bukan setiap orang, artinya tidak semuanya, betul? Iya, yang mengikuti kehendak Bapa. Sudah aku ya, kau sudah aku ya, kau sudah aku ya. Ya. Setiap orang manggil Yesus Tuhan, ya kan? Tidak semuanya nih yang manggil Yesus Tuhan masuk surga. Tapi ada yang masuk surga kan? Iya, yang masuk surga itu yang mana? Yang bagaimana? Yang manggil Yesus Tuhan tadi, yang manggil Yesus Tuhan yang awal. Ya, Dan terus. melakukan kehendak Bapa, betul? Ya, melakukan kehendak Bapa. Oke, yang masuk surga ya. Yang manggil Yesus Tuhan, ada yang masuk surga, nggak ada yang masuk surga. Betul? Yang melakukan kehendak Bapa yang masuk surga, benar? Memanggil Yesus Tuhan, buktinya apa? Melakukan kehendak Bapa, betul nggak? Iya, yang melakukan kehendak Bapa itu yang masuk surga kan? Memanggil Yesus Tuhan, ya, ada yang Fokus masuk di situ surga. aja. Memanggil Yesus Tuhan, ada yang masuk surga, ada yang nggak masuk surga, betul? Iya, udah lanjut ayatnya, lanjut. Kenapa mereka nggak masuk surga? Jawabannya, Kenapa? selanjutnya tuh. Yang tidak masuk surga, mereka manggil Yesus Tuhan yang pertama, tetapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Setuju? Ya. Setuju ya? Yang Ya. kedua, kenapa mereka masuk surga? Mereka memanggil Yesus Tuhan, tetapi mereka juga masuk surga, betul? Apa dasarnya? Memanggil Yesus Tuhan, terus kemudian apa dasarnya dia masuk surga? Karena itu sudah jelas, bukan setiap. Ya. Terus? Bukan setiap, semuanya bukan. Kamu tes otakmu sekarang nih. Ya, lanjut ayatnya, lanjut. Setiap itu semuanya enggak. Yang mengikuti perintah Bapa itu yang masuk surga, oke? Lalu yang Nah, pertama, sekarang kita bahas. Apakah kalian melakukan kehendak Bapa? dengar baik-baik. Tunggu sebentar ya. Itu dulu, buktikan dulu. Ini ayat itu dibahas dulu. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, betul nggak? Nggak boleh kau pelintir-pelintir ayat loh. Nggak boleh kau itu. Ini sesuai dalil loh. Bukan Ya, setiap lanjut. orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Ya. Artinya bukan semuanya, betul nggak? Iya, yang mengikuti kehendak Bapa. Taruh jangan situ dulu. Bukan setiap orang yang memanggil Tuhan, Tuhan. Artinya tidak semua, betul? Ya, terus? Berarti ada kan yang masuk surga, ada yang nggak masuk surga kan? Yang manggil Terus? Yesus Tuhan. Nah, terus. Paham nggak sampai situ dulu? Nggak paham. Nggak paham. Aduh, Memang otakmu nggak nyampe. nggak paham. Longor kali kau. Otakmu nggak nyampe. Otakmu nggak mampu. Lo enggak. Bukan. Baca ayat selanjutnya. Tenang, aku ngerti. Bukan setiap orang, artinya bukan semua orang. Atau ayatnya berubah. Setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan tidak akan masuk kerajaan. Enggak, itu bukan begitu ayatnya. Bukan setiap orang yang masuk kerajaan, yang memanggil Yesus Tuhan, yang akan masuk kerajaan surga. Artinya tidak semua nih orang yang memanggil Yesus Tuhan masuk kerajaan surga. Melainkan mereka melakukan kehendak Bapa. Artinya yang memanggil Yesus Tuhan, ya, ada yang masuk surga, ada yang nggak masuk surga. Kenapa mereka nggak masuk surga? Yang pertama, karena mereka tidak menjadi pelaku kehendak Bapa. Yang kedua, kenapa mereka memanggil Yesus Tuhan? Mereka masuk surga karena mereka melakukan kehendak Bapa. Artinya iman yang dibuktikan dari perbuatan. Sedangkan ini manggil Yesus Tuhan, dia nggak ada buktinya dari perbuatannya. Paham sampai situ? Oke, melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa yang mana kalian lakukan? Kau jangan lari ke sana dulu. Ini manggil Yesus Loh, Tuhan. ya iyalah. Ya udah, aku udah terima itu. Mengalir Yesus Tuhan. Oke. Puji Tuhan. Ya iya, itu memang. Si Blender sudah akui memanggil Yesus Tuhan melakukan kehendak Bapa, itu akan masuk surga. Itu ayatnya jelas ya. Oke ya. Aduh, hayalan. Potong lehermu. Aduh, halusinasi. Kau sudah akui kebenaran ini. Iya. Oke. Kenapa kau nggak baca ayat selanjutnya? Kenapa nggak baca ayat selanjutnya? Hah? Kenapa nggak baca selanjutnya? Hah? Enggak, sekarang gue tanya. Sekarang, ya lanjut. Kalau nggak nanti, kalau nggak kuyakan, kau di situ aja mentok. Iya, malas aku. Lanjut aja. Kalau nggak kuyakan, kau mau kayak itu. Kalau nggak kuyakan, kau situ aja mentok. Lanjutlah. Oke, nggak apa-apa. Kau memang malu mengakui itu, padahal kau sudah Lanjut. Ya iya, kalau nggak kuyakan, itu aja mentoknya. Lanjut ayat selanjutnya. Bacakan terus. Bagus kau itu. Ayat 22. Bacakan terus. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan lagi nih. Ya, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan mujizat demi namamu? Ya kan? Nah, ayat 23. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, kenapa kamu panggil saya Tuhan? Bukan itu. Kenapa kamu sebut saya Tuhan? Bukan itu.
Dengar baik, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku. Kamu sekalian pembunuh. Jeder, 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 jeder. Sama siapa Yesus berkata? Yesus berkata kepada siapa? Yesus mengusir siapa? Jelas Yang berseru Yesus Tuhan, yang berseru Yesus Tuhan. yang tidak menyebar Sama siapa Yesus berkata itu? Yesus mengusir siapa? Jeder. Siapakah yang bernubuat atas nama Yesus? Iya, golongan Siapakah yang bernubuat atas nama Yesus? itu bisa jadi nabi palsu. Siapakah yang mengusir setan atas nama Yesus? Bisa jadi saudara-saudara palsu. Apakah Kristen mengusir setan atas nama Yesus? Bisa jadi Kristen palsu. Apakah Kristen bermujizat atas nama Yesus? Berarti imannya palsu. Apakah Kristen bernubuat atas nama Yesus? Berarti iman yang palsu. Hanyalah kau dari hadapanku Kristen, kata Yesus. Jeder, Palsu sebenarnya. jeder, kena sekali. Wah, berserak, kena, ya kan? Palsu udah jawab tadi. Senjata makan Tuhan, dalil yang dibawanya. Hai. Yang masuk dalam kerajaan surga. Itu data yang buatmu, kosto samamu. Yesus mengusir siapa? Enyahlah kau dari hadapanku, kata Yesus. Enyahlah kau dari hadapanku. Sama siapa? Siapa diusir? Siapa yang diusir Yesus? Siapa yang diusir Yesus? Datanya apa? Yang diusir Yesus siapa? Datanya apa? Itu tadi. Pembuat kejahatan kan? Ya, siapa yang buat kejahatan? Pembuat kejahatan kan? Yang bersuruh Yesus Tuhan siapa? Jangan aku ngomong. Mereka ditolak. Mereka memanggil Yesus Tuhan. Apa karena Yang bersuruh Yesus Tuhan siapa? Yang bersuruh Yesus Tuhan siapa? Kau jawab. Mereka diusir dan tidak dikenal sama Tuhan. Karena mereka ini pembuat kejahatan atau karena memanggil nama Yesus? Kau jawab. Siapa? Mereka itu siapa? Mereka itu siapa? Ini golongan orang-orang saudara-saudara palsu. Yang berseru Yesus Tuhan siapa? Kristen palsu. Kristen palsu. Kayak mana Kristen palsu? Ada saudara palsu. Aku tunjukkan samamu. Mana tunjukkan Kristen palsu? Kayak mana Kristen palsu? Ada nggak di situ? Ada nggak tertulis di situ Kristen palsu? Ada nggak? Tunjukkan dalilnya ya. Mana Kristen palsu di situ? Enggak, di Matius 7:21 ada nggak Kristen palsu? Aku tunjukkan ke samamu, saudara palsu. Enggak, iya, siapa yang Kristen palsu? Mau nggak? Mau nggak? Ada nggak tertulis itu? Ada nggak tertulis? Mau nggak Di dalilnya? Matius 7:21 yang bernubuat atas nama Yesus agama apa? Sekarang saya nggak kalah. Sekarang aku tanya sama sekarang ya. Ayat di sini dalilnya. Apa karena mereka memanggil nama Yesus atau karena mereka pembuat kejahatan? Kau jawab dari sekarang. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Datanya, dalilnya tertulis nih di Alkitab nih. Perhatikan ngomong ya. Mereka diusir karena mereka memanggil nama Yesus Tuhan atau karena mereka membuat kejahatan? Kau jawab. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan di situ? Mana ayatnya? Itu tadi Mana ayatnya? yang berseru Orang di berseru bumi Tuhan. di bumi ini. Kau dengar saya ngomong. Ya iya, di bumi ini yang berseru Yesus Tuhan siapa? Udah aku ngomong dulu. Kau tadi sudah semuanya. Perhatikan. Orang-orang itu diusir sama Tuhan, ya kan, diinyahkan sama Tuhan karena mereka pembuat, ini pakai dalil ya, pembuat kejahatan atau karena mereka itu ya memanggil nama Yesus Tuhan. Kau jawab dalilnya mana? Kalianlah yang membuat kejahatan terhadap Yesus. Maka diusir Yesus. Kejahatannya apa? Kejahatannya telah memfitnah Yesus menjadi Tuhan. Mana ayatnya? Oke? Telah memfitnah Yesus menjadi Tuhan. Tunjukkan dalil di mana? Tunjukkan dalil di mana Yesus menjadi Tuhan. Tunjukkan dalil di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan. Kau ngomong tadi, kau bilang orang Kristen memfitnah Yesus adalah Tuhan, ya kan? Mana Ya. ayat yang memfitnah? Mana dalilnya dia Tuhan? Mana kejahatan itu kau bilang tadi bahwa kami itu kejahatan itu memanggil Yesus Tuhan? Sedangkan dia adalah utusan dan nabi. Dia nabi. Dia nabi. Dia nabi. Matius 21:11. Oke, Matius 21:11. Sabar. Oke, kutunjukkan dalil. Tunjukkan dalil. Sabar. Iya, kutunjukkan dalil. Sabar. Kalian memfitnah Yesus menjadi Tuhan, itulah kejahatannya. Kalian siapapun, dengar baik-baik. Oke. Selesaikan dulu ayat ini. Oke, kubaca dalilnya. Selesaikan ayat ini dulu. Oke, ya enggak, tadi kan kejahatan. Kau nanya kan kejahatan apa yang kalian lakukan? Kalian memfitnah Yesus menjadi Tuhan. Tunggu sebentar. Selesaikan dulu ayat ini, setuju? Ya udah, itu udah clear kan, udah. Ayat itu kan. Oke, berarti pertama kau sudah akui ya, yang memanggil Yesus Tuhan, ada yang masuk surga ya? Betul? Mana ada masuk surga, ngarang aja kau. Pertama
ada sama saya, hati-hati kau. Bukan setiap orang berseru Tuhan, 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 melainkan mengikuti perintah Bapa. Yang masuk surga itu yang mengikuti perintah Bapa. Kau ngerti kata setiap orang? Bukan setiap orang. Semuanya nggak? Di dunia ini yang memanggil Yesus Tuhan agama apa? Ya, Kristen. Ya. Ya udah Kristen, berarti dalil itu untuk orang Kristen. Berarti semuanya bersurga atau semuanya Yang mengikuti kehendak Bapa. Kau jawab. Bukan setiap orang, artinya semuanya nggak? Orang Kristen. Bukan setiap orang berseru Tuhan, Tuhan. Berarti Kok semuanya balik nggak? lagi ke situ ya? Kau ngomong, otakmu nggak nyampe. Itu kau bilang. Kok balik lagi ke situ ya? Itu udah pasti. Bukan setiap ya udah. Bukan setiap orang berseru Tuhan, Tuhan. Artinya semuanya nggak yang masuk surga? Untuk orang Kristen itu Ya, berarti semuanya nggak yang manggil Yesus Tuhan masuk surga? yang mengikuti kehendak Bapa. Kau dengar saya ngomong dulu, kau jangan lari ke situ. Bukan setiap orang berseru Tuhan, Tuhan. Berarti semua orang Kristen masuk surga nggak? Tidak. Ada yang masuk surga nggak? Mengikuti kehendak Bapa yang masuk surga. Kuulang sekali lagi ya, biar kau ini ya. Bukan setiap orang berseru Tuhan, Tuhan. Kan aku tanya, yang berseru sama Tuhan, Tuhan, semuanya masuk surga nggak? Enggak. Ada yang masuk surga nggak? Mengikuti kehendak Bapa. Berarti yang tadi ayat itu bukan setiap orang itu apa? Yang mengikuti kehendak Bapa yang masuk surga. Berarti bukan setiap orang itu apa? Setiap orang-orang Kristen semua Iya, berarti ada yang masuk surga nggak? mengikuti kehendak Bapa. Iya, betul. Ada yang manggil Yesus Tuhan nggak? Yang mengikuti kehendak Bapa yang masuk surga. Yang melakukan kehendak Bapa itu manggil Yesus Tuhan nggak? Pertanyaannya, apakah kalian mengikuti kehendak Bapa? Apakah kalian mengikuti kehendak? Yang melakukan kehendak Bapa itu ada yang manggil Yesus Tuhan nggak? Kalau kau pintar nih. Mana? Oke, mana yang mengikuti kehendak Bapa orang Kristen? Yang melakukan kehendak Bapa ada yang manggil Yesus Tuhan nggak? Ya, apakah sebenarnya sudah mengikuti kehendak Bapa? Ah, mulai gelagapan kau sama saya. Ulang sekali lagi. Yang melakukan kehendak Bapa yang masuk surga itu ada yang manggil Yesus Tuhan nggak? Kau jawab sesuai dengan ayat yang tadi. Enggak. Hah? Enggak ada. Lalu bukan setiap, berarti semua orang. Ayatnya dirubah. Enggak. Ayatnya dirubah. Ya. Dirubah aja. Ya, Dirubah. Tidak ada yang mengikuti kehendak Bapa. Kristen tidak mengikuti kehendak Bapa. Kupingmu ku buat budak hari ini. Berarti semua dirubah aja ayatnya. Setiap orang memanggil Yesus Tuhan tidak ada yang masuk kerajaan surga. Gitu ayatnya. Ya iyalah, yang mengikuti kehendak Bapa. Otakmu, asumsimu. Loh, kok asumsi? Kok asumsi? Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga. Kok ke situ-situ aja dari tadi ya diskusinya ya teman-teman ya. Kau menyangkal dari tadi. Longor kali dia ya. Ya memang aku nggak nyampe. Longor ya. Kenapa? Karena kau fanatik gak karu-karuan sama agamamu sekarang. Dari awal tadi kita meminta teman, tolong murtadkan aku, tunjukkan dalil di mana Yesus menjamin Kristen masuk surga. Mana? Di mana Yesus menjamin Kristen masuk surga? Aku akan pindah agama sekarang ke Kristen. Silakan. Bukan setiap orang berseru Tuhan akan masuk surga. Ini kan orang Kristen, betul kak? Setuju kan? Balik lagi ke situ. Aduh. Betul kan orang Kristen kan? Betul gak? Lalu orang Kristen itu semuanya masuk surga atau nggak masuk surga? Kau jawab di situ. Enggak. Ya, berarti semuanya dong, bukan setiap dong. Karena Ya memang semua. Setiap orang, oke? Paham ya? Di situ setiap orang di bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan, apakah semua orang? Hah? Perhatikan. Enggak, di dunia ini yang memanggil Yesus orang, apakah yang memanggil Yesus Tuhan adalah semua orang? Kan tidak, hanya orang Kristen. Sekarang kau jawab, apakah Yesus ngomong kepada orang-orang tidak memanggil Yesus Tuhan? Ku mau tahu. Enggak, yang berseru Yesus Tuhan agama apa? Ya, Kristen ya. Berarti Tuhan Kristen Yesus. Ya? Berarti Yesus sedang ngomong dengan orang-orang Kristen semua, betul? Ya. Dia nggak ngomong sama orang di luar Kristen, setuju? Yes. Setuju ya? Ya. Rekam lagi yang ini, sebentar ya. Ulang sekali lagi ya, bentar ya. Nah, berarti Yesus sedang ngomong sama orang-orang Kristen di sini, betul? Yes. Ya, bukan di luar orang-orang Kristen, betul? Ya. Nah, ayatnya begini, bukan setiap orang ya yang berseru Tuhan Tuhan yang akan masuk kerajaan surga. Artinya gini, gampangnya gini. Kalau kamu sudah golongan, sudah kamu kategorikan tuh Kristen, betul? Iya, Kristen untuk orang Kristen itu. Jadi ulang lagi lah.
Saya anggap aja gini, bukan setiap orang Kristen yang akan masuk kerajaan sorga, betul? Bukan setiap orang Kristen. Yang berseru Yesus Tuhan itu agama apa? Kristen. Makanya Ya udah, sekarang. jangan diulang-ulang lagi. Sesuai Ya jangan keinginanmu. diulang sesuai dengan kitab itulah. Apanya kau nih? Ya, oke. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan. Ini artinya semuanya atau kagak? Semua orang Kristen. Ini perhatikan, bukan setiap ini artinya apa? Kau ngerti gak kata bukan setiap? Di bumi ini apakah semua orang memanggil Yesus Tuhan? Saya tidak ngomong orang di luar Kristen. Kau tadi sudah oke kan? Bahwa ini ngomong kepada orang-orang Kristen, setuju? Kenapa dikatakan bukan setiap? Karena di bumi ini bukan semua orang memanggil Yesus Tuhan. Jadi itu ditujukan kepada orang Kristen. Kau tadi sudah ngomong sendiri, ayat ini khusus untuk orang Kristen, betul? Iya, untuk orang Kristen udah selesai. Setuju kan? Berarti Iya. bukan setiap orang Kristen masuk ke dalam memanggil Yesus Tuhan yang masuk kerajaan sorga, betul? Yang mana yang masuk kerajaan surga? Yang mana? Kau perhatikan bukan setiap dulu. Ini bukan semua ya. Astaga, balik lagi. Aduh, Ya. Otakmu nggak nyampe, Blender. Aduh Blender. Majang. Nih, perhatikan tuh ngomong, perhatikan. Ya, bukan setiap orang yang berseru Ngulang-ngulang. Tuhan. Aku makan aja lah, ngulang-ngulang dia. Pelan. Bukan setiap orang berseru Tuhan. Artinya semuanya gak ini? Artinya semuanya gak ini? Ulang-ulang aja itu aja. Makanya kau tuh otakmu nggak nyampe, Blender. Kau jauh. Baik, aku bilang, ketika kau menjadi keluar dari Kristen, maka otakmu jadi bodoh. Serius. Jadi kenapa Yesus mengusir kalian itu? Kenapa Yesus mengusir? Ayatnya sudah jelas dari ayat 21 itu. Kenapa Yesus mengusir? Mereka memanggil Yesus Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Itu yang pertama. Sekarang begini, Tunggu, kau jawab dulu, kau diam dulu. kau bantah narasiku. Yesus mengusir Kristen. Kau bernarasi, tenang dulu. Ya, ayatnya sudah jelas. Kenapa mereka tidak masuk surga, walaupun mereka memanggil Yesus Tuhan? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Yang pertama. Lalu ayatnya jelas katakan, bukan setiap. Artinya ada yang masuk surga. Mereka sudah memanggil Yesus Tuhan. Ada yang masuk surga? Ada. Makanya dikatakan bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuh. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Mereka memanggil Yesus Tuhan, mereka bisa masuk surga. Asal apa? Mereka melakukan kehendak Bapa di surga. Jelas tuh ya. Yang kedua, ayat 22. Kenapa mereka diusir? Nih, perhatikan. Pada hari terakhir, banyak akan berseru kepadaku, Tuhan tuh, masih Tuhan tuh. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak puji demi namamu? Mereka ayat 23. Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenal kamu. Nyala dari paraku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mereka udah manggil Yesus Tuhan. Mereka sudah hidup dalam pelayanan, ngusir setan, dan lain sebagainya. Tetapi mereka tetap berbuat jahat. Kejahatan apa yang mereka lakukan? Kejahatan apa yang mereka lakukan? Saya mau tanya samamu. Apakah bernubuat itu jahat? Enggak. Orang-orang yang bernubuat itu agama apa? Yang kedua, apakah ngusir setan itu jahat? Kau jawab. Orang-orang yang bernubuat itu agama apa? Apakah mengusir setan itu jahat? Kau jawab. Orang Kristen mengusir setan atas nama Yesus. Jahat gak? Orang Kristen mengusir setan atas nama Yesus. Mengusir setan menurutmu jahat gak? Orang kerasukan nih. Lanjut. Jahat gak? Enyahlah kau dari hadapanku, kata Yesus. Hei, orang-orang yang bernubuat atas namaku, yang bermujizat atas namaku, enyahlah kau dari hadapanku. Aku tidak mengenal kalian. Apa? Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus, ingat ya. Aku tidak mengenal Kristen. Aku tidak pernah membawa Kristen kepada kalian. Ingat, aku. Maka dari itu, enyah kalian dari hadapanku. Kalian adalah pembuat kejahatan. Kejahatan apa yang kalian lakukan? Kalian telah memfitnah aku menjadi Tuhan. Sedangkan hukum terutama ialah Markus 12:29. Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Aku diutus hanya untuk Bani Israel. Aku tidak pernah mengenal Kristen. Mana ayatnya? Kami menggunakan sebagai Tuhan. Markus 12:29. Markus 12:29. Yesus mengaku dia adalah Tuhan. Mau lihat ayatnya? Markus 12:29. Silakan buka. Hukum yang terutama, tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Sekarang aku tanya samamu. Ya, kita buka nih. Ya, kita buka ya. Sekarang aku tanya samamu. Yesus pernah mengaku gak dirinya Tuhan? Enggak. Kalau ada bagaimana ayatnya? Mana? Kau mau murtad? Ya.
Kalau kau nggak murtad gimana? Iya. Biar kau Tunjukkan coba dalil di mana Yesus mengaku diri Tuhan. Tunjukkan. Tunjukkan. Itu gimana ya? Oke. Mencet kamu nggak akan ada. Yohanes 13. Jangan mencet-mencet dulu, otakmu jauh sama saya. Yohanes 13 ayat 13 dan 14. Perhatikan ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dan jikalau aku membasuh kakimu, ya, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jelas? Akulah guru dan Tuhan. Mulat bahasa aslinya? Mulat bahasa aslinya? Ya, enggak, Mulat kurios. bahasa aslinya? Kurios. Oke. Kurios itu apa? Buka ya. Kubuka original teksnya ya. Kurios. Kubuka original teksnya ya. Kau lihat ya. Kau lihat. Kau kasih lihat samamu ya. Kau kasih lihat aja. Tuhan apa Tuhan? Oke. Nih ya. Oke ya. Kau lihat ya. Yohanes 13. Ayat 13 ya. Ini apa? Kurios, betul? Ya. Oke. Strong Ya. number ya. Strong number. Ya, kurios. Strong number. Kau lihat nih, ku copy ya. Ku copy, kau lihat nih. Nih ya. Ya. Ya, aku terjemahkan. Karena kau kan nggak ngerti bahasa Inggris, makanya kau bodoh. Lihat nih. Ya, perhatikan kata kurios, betul? Ya. Apa definisi kurios? Kau lihat yang benar ya. Tuhan. Tuhan, penguasa, Tuhan. Ini apa? Baca. Tuhan. Apa Tuhan? Aduh, hayalan saja. Ini Tuhan bukan? Ini Tuhan. Tuhan bukan? di situ Tuhan. Ini Tuhan bukan? Enggak, itu awalnya definisinya Tuhan. Bisa Tuhan itu baca bisa Tuhan. penguasa, bisa Oke, Tuhan, baik. bisa Baik. Tuhan. Sekarang kita buktikan. Ya. Ya, kau jelas dulu. Apakah tunggu dulu. Gantianlah bicara. Tuhan dan Tuhan apakah sama? Gini, Tuhan dan Tuhan itu sama-sama penguasa. Cuman sekutu. Saya bertanya, apakah Tuhan dan Tuhan itu sama? Ya, kalau Tuhan Sama. Tuhan itu di bumi. Tuhan itu di surga. Oke, baik. Apakah Tuhan bisa disebut Tuhan? Apa Tuhan bisa disebut Tuhan? Ya. Tuhan nggak bisa disebut Tuhan. Ya, berarti nggak sama. Lah masalah Tuhan di sini. Loh, Definisi daripada itu Tuhan definisi. Kau ngerti definisi gak? Itu Tuhan nggak? Tuhan nggak tuh? Kau ngerti definisi gak? Kurios itu artinya Tuhan atau Tuhan? Ini Tuhan bukan? Loh, yang pastilah. Aduh. Makanya kau baca yang benar. Kurios itu Tuhan apa Tuhan? Kau baca. Definisi kurios itu, definisi ada beberapa. Bisa Tuhan, betul? Arti, bukan definisi. Arti kurios itu apa? Bukan definisi, arti. Arti kurios itu teks original bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan atau Tuhan. Ini bisa Tuhan, bisa Tuhan. Aku tanya, kurios itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan apa Tuhan? Kau ngerti definisi gak? Kok definisi? Artinya dulu, jangan dulu definisi. Definisi Tuhan. Kok definisi? Aduh. Itu bisa Tuhan, bisa penguasa. Artinya kurios itu Tuhan atau Tuhan? Kau baca. Ini bukan saya ngada-ngada. Ini artinya. Woi. Tuhan bukan. Ngaco kau makan. Theos. Dengar ya. Kurios itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Hah? Tuhan? Iya. Aduh, gila kali Tuhan lu di mana? Jadi aku takut Tuhan, memang Tuhan. Diterjemahkan ditranslate. Aduh, Mak Jang. Kasih lihat. Terjemahan, lihat. Terjemahan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Jelas terjemahan ini. Buka terjemahan. Jelas dari sini. Terjemahan bahasa Yunani kurios itu apa? Baca yang benar.
Kau baca yang Diterjemahkan. benar, ya. Kalau theos artinya apa? Perhatikan ngomongnya. Kalau theos itu artinya apa? Kalau theos artinya apa? Kau jangan lari ke Pada mulanya logos. Logos bersama-sama dengan theos. Logos itu adalah theos. Perhatikan. Diterjemahkan sebagai di banyaknya ya. Tuhan 551 kali. Ya, dari Tuhan 63 kali, Tuhan 47 kali, ya. Apa ini? Udah jelas tuh, banyak sekali. Jadi, Blender, kasih samamu ya. Otakmu tuh jauh. Ya. Otakmu tuh gak ada isi, Blender. Serius. Ya. Udah, aku udah dapat poin dari kamu. Kamu sudah akui tadi ya. Tunggu framingan videomu. Kau sudah akui kan tadi kan? Yang memanggil Yesus Tuhan. Tidak semuanya. Oke. Dari tadi nggak ada ya jaminan Kristen masuk surga ya Yesus ya, nggak ada ya teman-teman ya, nggak ada ya, nggak ada ya teman-teman. Tadi kan sudah aku katakan, tolong tunjukkan dalil di mana Yesus menjamin Kristen masuk surga. 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7:21-23 ditunjukkannya, kan gila. Senjata makan Tuhan tunjukkan itu. Nol ya, nggak ada teman-teman ya, nggak ada ya, nol. Nol ya. Kalau Islam sangat jelas ya. Islam sangat jelas. Maka Allah memberi mereka pahala, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Gila kali kekal bah. Surga langsung tertulis. Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Gila kali, dan mereka kekal di dalamnya. Dan mereka kekal di dalamnya. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana buktinya ayat di mana Muhammad dan pengikutnya ada masuk surga? Teman-teman ayatnya. Kok lari ke Muhammad ya? Ke Muhammad Islam, pendiri Islam. Kok Muhammad dia larinya? Kemana nih sekarang? Pendiri Islam. Emang Muhammad masuk surga menurutmu? Tolong tunjukkan dalilnya. Yesus menjamin Kristen masuk surga mana? Ngomongan Tuhanmu itu benar. Aku pindah ke Kristen, murtad ini loh sekarang. Apalagi baptis aku. Buktinya mana? Kalau bisa kau tunjukkan, dibaptis aku dan aku akan menghajar ucilim ini. Hajar ucilim ini. Cepat, mana? Sudah jelas. Yesus sudah ke surga. Mana? Dalilnya mana menjamin? Itu dalilnya jelas. Mana jamin surga itu mana? Kalau nabimu sama pengikutnya, sahabat-sahabatnya, mana ayatnya ada di surga? Dalilnya mana Yesus menjamin Kristen masuk surga? Bisa nggak dibuktikan? Itu sudah aku jelaskan kok. Mana jamin masuk surga? Diberikan hidup yang kena dor. Dari tadi aku cukup ngalah kali, Matius 7:21 cukup ngalah aku ya. Ngalah aku diskusi sama kau, ngalah. Jangan kayak orang longor sampai aku makan. Tenang. Ketawa aku kok dalil itu, ketawa. Ingat ya. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan di bumi ini yang berseru Yesus Tuhan agama apa? Kristen. Udah. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, melainkan mengikuti perintah Bapa, melainkan mengikuti kehendak Bapa. Ya, apakah orang-orang Kristen mengikuti kehendak Bapa? Lanjut ayat selanjutnya. Kemudian, bukankah kami bernubuat atas nama Yesus? Siapa yang berkata itu? Kristen. Bukankah kami telah mengusir setan atas nama Yesus? Siapa yang berkata itu? Kristen. Bukankah kami telah bermujizat atas nama Yesus? Siapa yang bermujizat atas nama Yesus? Siapa yang bermujizat atas nama Yesus? Kristen. Siapa yang mengusir setan atas nama Yesus? Kristen. Siapa yang bernubuat atas nama Yesus? Kristen. Bukan Islam, bukan Yahudi, bukan Buddha, bukan Hindu. Maka aku akan berkata kepada mereka, kata Yesus. Kepada siapa dia berkata? Kepada orang-orang yang bernubuat atas nama Yesus, kepada orang-orang yang bermujizat atas nama Yesus, kepada orang-orang yang mengusir setan atas nama Yesus. Siapa itu? Kristen. Enyahlah kau dari hadapanku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Dalil yang kau bawa itu senjata makan Tuhan, bos.
dalil yang kau bawa itu senjata makan Tuhan. Kenapa Yesus mengusir? Karena Yesus tidak pernah membawa karisten. Itu dia, tidak pernah membawa karisten. Makanya Yesus tidak mengenal. Makanya Yesus tidak mengenal kalian, karena Yesus tidak pernah membawa karisten. Tidak pernah, melainkan mengikuti kehendak Bapa. Apa kejahatan yang kalian lakukan? Kalian adalah pembuat kejahatan. Kejahatan apa yang kalian lakukan? Memfitnah Yesus menjadi Tuhan. Sedangkan hukum yang terutama, Markus 12:29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel, bukan kepada seluruh bangsa. Dengarlah hai orang Israel, hukum yang terutama, kata Yesus. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, tunggal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal pikiranmu. Hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama dari kedua hukum ini. Kata dia, tidak ada hukum yang lebih utama dari kedua hukum ini. Artinya syarat untuk menjadi pengikut Yesus, menjalankan kedua hukum ini. Diusir oleh Yesus. Maka Kisah Rasul 13 nomor 23, sengaja Yesus dibangkitkan dari kematian. Sengaja Yesus dibangkitkan Theos dari kematian dengan tujuan untuk menjadi juru selamat bagi orang Israel. Juru selamat bagi orang Israel. Siapakah yang mendiri Kristen? Paulus in the gang. Dari tadi aku minta mana dalilnya Yesus menjamin Kristen masuk surga. Udah aku bilang, hei, kalau bisa kalian tunjukkan tertulis surga ya, secara letterlet Yesus menjamin Kristen masuk surga. Aku murtad sekarang. Aku akan jadi debater Kristen, akan membantai uclim-uclim nih. Cepat, ayo. Mana? Ayo, kesempatan. Wah, kesempatan boy, blender bos, blender murtad bos, gila bos. Ini kesempatan. Aku akan bantai uclim-uclim nih debat. Ayo. Mana? Buktikan, aku hanya minta itu, yakinkan. Karena tujuan kita diskusi adalah keselamatan. Tuhan kita cuma satu. Ingat, siapakah Tuhan yang satu itu? Tujuan kita di sini adalah diskusi untuk menuju keselamatan ke sorga. Selamat untuk menuju ke sorga. Selamat dari paret juga bisa. Selamat dari sumur juga bisa. Selamat dari sumur juga bisa. Keselamatan. Mana? Tujuan utama kita adalah keselamatan masuk ke sorga, bukan keselamatan masuk paret. Kenapa kalian kejang-kejang Oten? Janganlah kalian kejang-kejang. Kok kejang-kejang kalian? Aduh, kenapa gitu? Jangan. Memang aku sadar kalau tidak ada dalil Yesus menjamin Kristen masuk surga, secara psikologis mental kalian udah tumbang. Gitu dia, tumbang. Kalau tidak ada Yesus menjamin Kristen masuk surga, goyang iman kalian itu, goyang. Kenapa? Karena memang bersera. Edi saya nggak mampu. Edi saja pun tidak mampu menjawab, apalagi kalian. Udah aku bilang, murtad aku, pindah aku ke Kristen sekarang. Aku bantai ucil-ucil itu. Di mana Yesus menjamin Kristen masuk surga? Ternyata karena tidak ada, kalian jadi panas, emosi, kalian dibawa nih emosi. Kenapa? Karena doktrin yang sudah ditanamkan kepada kalian. Ternyata tidak ada. Ternyata tidak ada sama sekali Yesus menjamin. Blender. Daripada surga wahyu gua hira tarik selimut. Ngapain lu percayai?
kan larinya ke situ kan, larinya ke situ, Taurat selimut, nggak ada dalilnya tapi menghina, kan aneh kan, panas Oten, panas. Makanya teman-teman semuanya, yuk kita punya strategi, ingat ya, Islam ini strategi keren ya. Aku sampaikan kepada kalian, yuk teman-teman semua, mari siapkan mental kalian, naik ke Komal-Komal Edis, naik ke Komal Mikana, iya mereka sering live. Tunjukkan dalil di mana Yesus menjamin Kristen masuk surga. Ayo, belajar kalian sama aku, belajar. Ayo, naik. Siapkan mental kalian, yuk. Itu loh. Ayo. Itu. Jadi setiap hari kita naik Muslim ganti-gantian. Woi, Edis, di mana Yesus menjamin Kristen masuk surga? Tunjukkan, diam aja, tunggu aja, diam aja. Di mana Yesus menjamin masuk surga? Murtad aku siap satu keluarga bilang. Nggak ada, turun. Naik lagi Islam lain. Woi, Edis, di mana Yesus menjamin masuk surga? Tunggu aja. Turun lagi, naik lagi. Itu aja setiap hari bertanya. Itu aja teman-teman, bertanya. Itu aja. Goyang mereka. Pasti itu akan meretakkan ginjal Oten. Goyang mereka bos, goyang itu. Ya, goyang. Mana dalilnya Yesus menjamin masuk surga? Mana dalilnya Yesus menjamin masuk surga? Itu aja. Makanya ayo kita kompak. Ayo, naik kalian belajar sama saya. Siapkan mental. Ayo. Ku naikkan kalian Islam, naik aja, nggak usah takut. Ayo, setiap hari tanya itu. Naik ke Mikana, naik ke Edis, Pak Oten. Di mana Yesus menjamin Kristen masuk surga? Mana? Ayo, turun lagi, nggak usah banyak cakap. Mana? Aku siap murtad. Turun lagi, naik lagi yang lain Muslim. Yuk, di mana? Ayo, makanya kau malah untuk belajar, menyiapkan mental. Makanya ku jambak kalian. Ayo, siapkan mental. Ku siapkan mental kalian untuk bisa naik. Itu aja, mencret itu teman-teman, mencret nggak akan ada. Ya. Gitu caranya. Kalau setiap hari ditanya, malu bos. Yang selama ini doktrin dari bapak-bapak gereja tentang surga ternyata nggak ada bos. Malu ya. Kalau itu kemarin kan goyang mereka. Kalau sudah tidak ada, kenapa? Doktrin dari kecil ditanamkan. Kristen dijamin masuk surga. Dari kecil nyanyi surga. Tapi ternyata setelah sudah besar gini, nggak ada dalilnya Yesus menjamin masuk surga, nggak ada. Dalilnya nggak ada sama sekali, nggak ada dalilnya. Jadi gitu aja teman-teman. Mana Roma, mana dalilnya Yesus menjamin masuk surga? Tujuan kita kok surga kok? Tujuan kita semua pasti mati. Oke? Kita semua pasti mati. Tujuan kita adalah keselamatan menuju ke surga dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu tujuan kita, bukan ke neraka. Kita ada diskusi sini untuk membawa orang-orang menuju ke surga. Nah, mana jaminan Yesus menjamin masuk surga? Mana? Tunjukkan Roma. Cukup Roma cukup. Aku tidak sanggup. Aku tidak